Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya. Oke, sebelum kita mulai mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, now kita masih di unit 3 atau body systems and function. Sistem tubuh dan fungsinya. Namun kita sekarang ada di part 2. Jadi kalian langsung ke halaman 35. Please open page 35. Sebelumnya kita telah membahas mengenai circulatory atau sistem peredaran darah dan respiratory system atau sistem pernapasan. Sekarang kita akan ke nervous system atau sistem saraf. Di sini Miss sudah memberikan bahasa Indonesianya, tapi sepertinya tidak terlalu terlihat ya. Nanti Miss akan bacakan. Diharapkan kalian tulis di bukunya ya. Oke, what is the nervous system? Apa itu sistem saraf? Sekarang, kita masuk ke part 1. Read, look, and with a partner, say how the juggler is using his body system. Kita baca teksnya, kemudian kita pikirkan bagaimana seorang juggler nih ya, juggler menggunakan sistem tubuhnya dalam melakukan lempar bola seperti yang ada di gambar. Nervous system, sistem saraf. In order to stay healthy, comfortable, and safe, your body needs information about your environment. Untuk tetap menjaga kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, maka tubuh kita memerlukan informasi dari sekeliling kita. Maksudnya apa itu, Miss? It needs to know whether it is too cold or too hot. Tubuh kita itu perlu tahu apakah sekeliling kita itu kondisinya lagi terlalu dingin kah atau terlalu panas, atau whether you are sitting down or standing up, and whether something hurts. Atau apakah kamu sedang lagi duduk, atau berdiri, atau kamu merasakan ada yang sakit. Your body also needs to react appropriately based on this information. Nah, kenapa kita butuh itu? Butuh informasi di sekeliling kita agar tubuh kita dapat berespon sewajarnya, sesuai dengan kondisi di lingkungan. The system that receives information for your environment and controls how you react to it is the nervous system. Sistem yang menerima informasi dari seluruh lingkungan kalian atau kita dan mengontrol bagaimana respon kita, itu dinamakan sistem saraf atau nervous system. The nervous system tells you what is going on in the world around you. Sistem saraf itu menginformasikan kepada kita, memberitahu kepada kita apa sih yang sedang terjadi di sekeliling kita. It also tells your muscles how to contract to move your bones. Ini juga dapat menginformasikan kepada otot kita untuk dapat menggerak-gerakkan tulang kita. The nervous system includes sense organs, nerves, and the spinal cord, and the brain. Nervous system itu bagian-bagian ya. Part dari nervous system itu adalah organ indera, saraf, saraf tulang belakang, dan juga otak. Oke, jadi setelah membaca ini bagaimana sih juggler itu melempar bola ini? Dia memakai nervous system, sistem sarafnya. Ya, jadi dia mengolah informasi, oh bola yang satu ada di samping, bola yang satunya lagi di atas, bola yang satu di sampingnya lagi. Jadi dia mengkoordinasikan keseluruhan informasi yang ada di mata dan di tangan untuk bisa juggling. Now, part 2. Read, look, and number each body part. Ya, kalian baca, kemudian beri nomor pada bagian-bagian tubuhnya. Sense and sense organ. Indra dan organ indranya. You use your sense to know what is happening around you. Kalian menggunakan indera kalian untuk mengetahui apa yang terjadi di sekeliling kalian. The nervous system is constantly collecting information both inside and outside your body. Sistem saraf kalian itu secara terus-menerus mengumpulkan informasi baik dari dalam maupun dari luar tubuh kalian. It allows you to speak, think, taste, hear, and see. Nah, sistem saraf itulah yang nantinya membuat kamu dapat berbicara, berpikir, merasakan, mendengar, dan melihat. It helps the body stay balanced by processing and responding to the information it receives. Dan ini juga dapat membantu tubuh kita agar selalu seimbang, bagaimana mengolah dan memprosesnya. Ya. Oke, di sini sudah ada 5 kotak kuning. Kalian berikan nomor pada gambar yang di sebelah sini. Yang pertama, these have parts that sense light and send signals to the brain. Bagian ini itu dia peka terhadap cahaya
dan kemudian nantinya akan dikirimkan ke otak. Nah, kalau cahaya berarti yang pertama adalah eye. Oke, silahkan kalian beri nomornya. Number 2, these have sensors that detect vibration in sound waves. They also have sensors that help you control your balance. Nah, bagian yang kedua ini punya sensor yang bisa mendeteksi getaran dalam gelombang kalian ya. Kemudian dia juga punya sensor yang membantu kamu untuk mengontrol keseimbangan kamu. Itu ada di ears, nomor 2. Part 2, silahkan kalian beli angkanya. Kemudian, number 3, the sense organ here responds to chemical in others. Signals from this organ are read by the brain. Nah, bagian organnya ini itu ngerespon terhadap bau-bau. Ya, jadi nose ya, number 3. Number 4, spatial sensors in the skin help you feel texture, changes in temperature, and sometimes pain. Nah, sensor khusus yang ada pada kulit itu membantu kamu untuk merasakan tekstur, perubahan dalam suhu, dan kadang-kadang merasakan sakit. Ya, itu ada di skin. Nomor 4 ini. Kemudian number 5, taste bud are small sense receptor located here. Jadi ada indera pengecap atau perasa itu adanya di organ ini, yaitu di lidah ya. Number 5. Okay, tongue. Now, let's proceed to the next page. Okay, part 3. Read and underline the parts that make up a neuron, then draw an arrow on the neuron showing the direction a message travel to an axon. Oke, jadi kalian diminta untuk menggarisbawahi dan memberikan arah bagaimana neuron itu bekerja. Nerves atau saraf. Nerve cells are also called neurons. Sel saraf itu disebut juga dengan neurons. Neurons pass message throughout your body. Nah, neurons ini itu fungsinya untuk mengantarkan informasi atau pesan-pesan ke seluruh tubuh kalian. Neurons are made of 3 parts, a cell body, an axon, and 1 or more dendrites. Ini kalian garis bawah ya, jadi ini ada bagian-bagian dari neurons. Ya, the cell body is the main part of the neurons. Tubuhnya sel itu adalah merupakan bagian utama dari neuron. Nih, di sini ya. Jadi di tengah-tengah nih, ini cell body. Bagian utama dari neurons. Ini semua adalah neurons. Kemudian dendrit receive message from other neurons. Dendrit itu yang di sini. Ya, ini dendrits. Ini dendrits, ini dendrits. Dan di situ fungsinya sebagai menerima informasi dari neurons lainnya. Jadi ini ada neurons lain, neurons lagi. Jadi banyak tangga neuron di sini ya. The axon sends message from the cell body to other neurons. Sementara kalau axon itu adalah dia yang mengantarkan informasi dari si sel body-nya keluar. Kalau tadi dendrits dari luar masuk ke sel body, kalau axon dari sel body keluar. Sehingga kita tahu bahwa arahnya adalah dari dendrits. Informasi yang ada di luar diantarkan ke sel body. Informasi yang di sel body diantarkan keluar oleh axon. Okay? Now, message can only travel in only one direction between neurons. Jadi, pesan itu hanya bisa satu arah saja ya. Nggak bisa dua arah ya, bolak-balik. Tabrakan tadi itu, pusing nanti sarafnya. Most message travel along neurons to the brain, which controls almost everything you experience and do. Nah, kebanyakan pesan-pesan yang didapat dari informasi seluruh tubuh itu yang ada di neuron itu ke otak, yang dimana sebagian besarnya itu merupakan pengalaman dan apa yang kalian lakukan. The brain interprets the message and respond by sending message through neurons to different parts of the body, telling them to act. Nah, otak ini menginterpretasikan pesannya dan merespon dengan cara meminta neurons itu untuk bertindak. Jadi nanti pesan-pesan yang ada di dalam otak, yang di dalam neuron itu akan dikirimkan ke seluruh bagian tubuh masing-masing. Yang nantinya akan bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang brain mau. Begitu ya. Number 4, read and underline the function of your spinal cord. With the class, discuss activities you could not do if you injured your spinal cord. Nah, spinal cord tadi yang Miss Ica bilang adalah artinya saraf tulang belakang. Spinal cord, another important part of your nervous system, is your spinal cord. Many messages received and sent by the brain pass through your spinal cord. Jadi, bagian penting lainnya yang ada dalam nervous system kalian adalah saraf tulang belakang. Banyak dari pesan yang dikirim dan diterima oleh otak itu melalui saraf tulang belakang kalian dulu.
This long bundle of nerves run down your back and is protected by your backbone. Nah, saraf tulang belakangnya ini itu ada di belakang kalian dan dilindungi oleh tulang belakang. Nah, ini yang kalian garis bawahi, ini fungsinya. Parts of the spinal cord carry message to the brain, others carry message from the brain. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa saraf tulang belakang itu fungsinya adalah membawa pesan dari otak ke seluruh tubuh atau dari seluruh tubuh ke otak. Seperti itu ya. Oke. Now, let's proceed to part 5. Read and with a partner. Say the corresponding part of the brain that is used for each action. Jadi kalian baca, kemudian sebutkan apakah action yang ada di bawah ini merupakan bagian dari otak yang mana. Brain function, fungsi otak. Performing tasks such as remembering, pretending, and feeling are function of the brain. Melakukan sesuatu seperti mengingat, berpura-pura, merasakan adalah fungsi dari otak. So are running, playing games, and listening music. Begitu juga dengan lari, main games, dan juga mendengarkan musik. Itu pun sama. Ya. The brain is the main organ. Otak adalah organ utama, or control center, atau pusat kontrol dari nervous system, dari sistem saraf. Your brain is made of 3 major parts. Otak kita itu terdiri dari 3 bagian utama. The largest part of your brain is cerebrum. Nih, cerebrum itu di bagian sini. Bagian depan ya. Yang paling besar itu namanya cerebrum. Nah, cerebrum ini is part of your brain, learns, reason, decide, stores memories, and feels fear and joy. Nah, tugas dari cerebrum ini yang bagian depan yang paling besar itu adalah belajar, memberi alasan, memutuskan, kemudian menyimpan memori, dan merasakan rasa takut atau kebahagiaan. Jadi itu ada di bagian cerebrum ya. Nah, another part of your brain is cerebellum. Nah, bagian yang lainnya adalah yang di sini, yang di belakang adalah cerebellum namanya. The cerebellum controls balance and posture. Bagian ini itu tugasnya untuk mengontrol keseimbangan dan postur tubuh kalian. Ya. A third part of your brain is the brainstem. Nah, bagian yang ketiga adalah brainstem. Brainstem adalah batang otak. Silahkan kalian tulis di sini. Brainstem, batang otak. Your brainstem controls your blood pressures, heartbeat, breathing, and digestion. Jadi dia fungsinya untuk mengontrol tekanan darah, detak jantung, bernapas, dan pencernaan. Sehingga ketika kita feeling happy, maka bagiannya adalah cerebrum. Ingat, joy. Nomor 2, walking on a tightrope. Ini kan jalan di atas tali ya, jadi harus menjaga keseimbangan. Maka ini adalah cerebellum. Taking a deep breath, bernapas, maka brainstem ya, breathing. Kemudian remembering your childhood adalah cerebrum. Mengingat masa-masa kanak-kanak kamu adalah cerebrum, mengingat ya, remembering. Kemudian kita ke bagian 6, read and in your notebook list 2 more voluntary action and involuntary action. Kalian akan membahas atau mempelajari tentang 2 aksi. Aksi yang secara sengaja dan yang tidak disengaja. Voluntary action. A major function of your nervous system is to control voluntary action. Nah, fungsi utama dari sistem saraf adalah mengontrol tindakan yang disengaja, tindakan yang memang niat. Voluntary action or action you decide to do such as chewing, walking, or talking. Voluntary action itu adalah tindakan yang memang kamu putuskan untuk lakukan. Contohnya kayak ngunyah, jalan, kamu putuskan untuk jalan ke sana atau bicara. The part of your brain that controls voluntary action is the cerebrum, ya. Cerebrum. Ingat, decides, memutuskan. Contoh dari voluntary action adalah running, eating. Eating kan niat ya, makan, mau makan, gak mungkin gak sengaja makan. Kemudian singing, ya, bernyanyi. Involuntary action adalah aksi yang dilakukan tanpa sadar atau tidak sengaja. Another major function of your nervous system is to control involuntary action. Nah, fungsi lainnya adalah involuntary action. You don't need to think about this. Jadi kamu tuh nggak perlu mikir, nggak perlu jadwal. Oh, aku nanti mau begini. Itu namanya bukan voluntary. Kalau involuntary itu langsung, otodidak, nggak pakai jadwal ya. Your brainstem controls some involuntary action such as the beating of your heart. Jadi contohnya dari involuntary action adalah detak jantung kalian. Kan kalau detak jantung itu kan nggak dijadwal ya. Oh, nanti aku mau detak jantungnya ntar aja deh jam segini, jam segini. Tidak ya. Karena dia bekerja tanpa kamu sadari.
Some message that the body receives do not pass the brain at all. Nah, di bagian ini itu beberapa informasinya tidak sampai ke otak. Kenapa? Karena dia memang langsung otodidak. One example is the response of your body when you touch your hand to a hot surface. Contohnya adalah misalnya nih yang otodidak. Ketika kamu nggak sengaja kena panas gitu ya. Kena panas, pasti tangan kamu langsung lepas dari hal yang panas itu atau langsung kabur, langsung apa ya, merasakan bahwa itu panas gitu. Nggak mungkin kan, tanganku kena panas, aku harus ngapain ya, nggak begitu kan. Jadi kamu langsung refleks gitu. The response to that action is a reflex. A response that happens automatically without the brain thinking about it. Jadi langsung nggak pakai mikir dulu, oh aku habis kesiram air, aku harus ngapain ya, nggak seperti itu. Jadi pasti kalau habis kesiram air panas, atau apa ya, dikagetin tuh pasti kan akan teriak seperti itu ya. Nah, contoh lainnya adalah blinking your eyes, breathing and yawning. Nah, aksi yang dimana kalian lakukan secara otodidak atau tidak sengaja adalah matanya berkedip, bernapas dan juga yawning ya. Nah, seperti yang Miss Ica informasikan di sebelumnya, silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 sampai 10, tulis soalnya di buku tulis, kemudian submit di e-learning. Oke, don't forget. Sekian dari Miss Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.